Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Krisna Putri, NPM 21901082075 dari kelas A2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pajak pertambahan nilai. Untuk referensi yang saya gunakan dalam materi ini yaitu buku dengan judul Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha. Pada dasarnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai atau value added dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai, upah dan keuntungan, serta sisi selisih output dikurangi input. Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Karakteristik pajak pertambahan nilai yang berbeda dengan pajak yang lain yaitu yang pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi, di mana konsumen akhir yang menanggung beban pajak ini. Pajak pertambahan nilai dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Karakteristik pajak pertambahan nilai yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, karena penyetoran dan pembayaran dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, di mana pembayaran dilakukan oleh konsumen yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, sedangkan penyetoran dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Karakteristik yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif, di mana setiap konsumen yang juga wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif pajak pertambahan nilai yang sama. Karakteristik yang keempat yaitu pajak pertambahan nilai menggunakan tarif tunggal, yakni sebesar 10%. Karakteristik yang kelima, pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri, seperti misalnya transaksi impor. Karakteristik yang keenam yaitu pajak pertambahan nilai bersifat multi-stage levy. Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap alur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau ecer. Multi-stage levy namun non-kumulatif. Pabrik menjual barang kepada pedagang besar seharga Rp1.000.000 dengan pajak keluaran sebesar Rp100.000 dan pajak masukan 0, dan didapat pajak pertambahan nilai sebesar Rp100.000. Selanjutnya, pedagang besar menjual kepada pedagang eceran dengan harga jual Rp1.300.000 dan mendapat pajak masukan Rp100.000 dan pajak keluaran Rp130.000. PPN yang didapat adalah Rp30.000, yakni 10% dari nilai tambah, yaitu 10% dikali Rp300.000. Kemudian, pedagang eceran menjual ke konsumen dengan harga Rp1.500.000 dengan pajak masukan Rp130.000 dan pajak keluaran Rp150.000 dan didapat PPN sebesar Rp20.000. PPN Rp20.000 didapat dari 10% dikali nilai tambah yaitu Rp200.000 dan kemudian konsumen menanggung PPN sebesar Rp150.000 didapat dari 10% dikali Rp1.500.000. Karakteristik yang ketujuh adalah indirect subtraction method. Mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Artinya, Anda sebagai pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Subjek pajak pertambahan nilai yang pertama yaitu pengusaha. Pengusaha ini dibagi tiga. Yang pertama, pengusaha kena pajak. Pengusaha yang di dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua yaitu pengusaha kecil. Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau jasa penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000
tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, juga tidak wajib memungut dan menyetor. Yang ketiga, PMPKP, pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Subjek pajak pertambahan nilai yang kedua adalah pemungut PPN. Beberapa contoh pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, dan kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, minyak, dan gas. Objek pajak pertambahan nilai meliputi yang pertama, Pasal 4 Ayat 1. A. Penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. D. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. F. Ekspor JKP oleh BKP. Yang kedua, Pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, berisi tentang objek pajak pertambahan nilai, yaitu penyerahan BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh BKP. Pasal 5 PMK nomor 85 atau PMK nomor 3 tahun 2012. A. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta, termasuk jumlah PPN yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. B. BKP atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. C. Bahan bakar minyak dan bukan minyak oleh PT Pertamina Persero. D. Pembayaran atas rekening telepon. E. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. F. Penyerahan lainnya untuk penyerahan BKP atau JKP tidak dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Kriteria dan jenis barang tidak kena pajak menurut Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009. Yang pertama, yaitu barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, meliputi beras, gabah, jagung, sagu kedelai, susu, telur, garam, daging, buah-buahan, dan juga sayuran. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 5. PPN atas hasil pertanian. Pasal 1 Ayat 2 Barang kena pajak. Yang pertama, mesin dan peralatan pabrik dalam satu kesatuan. 2. Barang hasil dari kegiatan kelautan dan perikanan. 3. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak. 4. Ternak. 5. Bibit atau benih. 6. Pakan ternak tidak termasuk hewan kesayangan. 7. Pakan ikan. 8. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan. 9. Bahan baku kerajinan perak. 10. Unit hunian rumah susun sederhana. 11. Listrik kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 voltase ampere. Pasal 42 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. 2. Jasa pelayanan sosial. 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa keuangan. 5. Jasa asuransi. 6. Jasa keagamaan. 7. Jasa pendidikan. 8. Jasa kesenian dan hiburan. 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. 10. Jasa angkutan umum di darat, air, dan di udara. 11. Jasa tenaga kerja. 12. Jasa perhotelan. 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah. 14. Jasa penyediaan tempat parkir. 15. Jasa telepon umum menggunakan uang logam. 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 17. Jasa boga atau catering. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Beberapa contoh nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP. Yang pertama, pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 2. Pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual. 4. Penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan. 5. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan. 6. Jasa anjak piutang 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima. Beberapa macam tarif PPN. Yang pertama, tarif PPN 10% merupakan tarif dasar dari pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% yang diterapkan pada ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak 10% bisa berubah menjadi paling rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15%. Contoh soal pajak pertambahan nilai. Toko ABC menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Jawabannya yaitu total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 kali 6 juta didapatkan hasil 120 juta. Untuk PPN dikenakan tarif 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko ABC adalah sebesar 12 juta. Mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, menggunakan faktur pajak. Sebagai konsekuensi penggunaan kredit method, untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, maka setiap penyerahan BKP atau JKP, pengusaha kena pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang sekarang menjadi e-faktur. Yang kedua, menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan apabila memenuhi syarat 1. Mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 untuk setiap 1 tahun buku, atau wajib pajak baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebesar A. 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak, atau 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan pada pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 1. Jenis faktur pajak. Yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat untuk setiap penyerahan BKP dan penyerahan JKP. Yang kedua adalah faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender.
Yang ketiga, dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak paling sedikit harus memuat 1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen. 2. Nama dan alamat penerima dokumen. 3. NPWP. 4. Jumlah satuan barang apabila ada. 5. Dasar pengenaan pajak. 6. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. Larangan membuat faktur pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilarang membuat faktur pajak. 3. Saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak harus dibuat paling lambat A. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP atau JKP. B. Pada saat penerimaan pembayaran. C. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. D. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. E. Pada saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Penggantian faktur pajak. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Konsekuensi faktur pajak pengganti. Penggantian faktur pajak tertentu membawa konsekuensi tersendiri, yakni dalam hal pelaporan SPT masa PPN. Hal ini berlaku baik bagi PKP yang menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak, ataupun bagi PKP yang membeli BKP atau JKP. Pembatalan faktur pajak. Faktur pajak batal pada e-faktur digunakan untuk membatalkan faktur dengan kekeliruan isi yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti. Proses retur dan pembuatan nota retur. Pengertian retur pajak. Retur faktur pajak merupakan istilah pengembalian faktur pajak yang dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur yang dilakukan oleh pihak yang menerima faktur atau pembeli. Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan pajak. Yang pertama yaitu tarif dan pengenaan pajak. Tarif yang dikenakan adalah 10% dari DPP. DPP atas kegiatan ini adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, saat dan tempat pajak terutang. Waktu dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri, sedangkan tempatnya bertempat di bangunan tersebut didirikan. Yang ketiga, penyetoran dan pelaporan. PPN yang terutang 10% dikali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan harus disetorkan seluruhnya menggunakan SSP atas nama orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan itu berada. Pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pengusaha eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah pengusaha orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak melebihi 4.800.000. Pengusaha eceran selain yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembukuan. Pedagang yang telah memenuhi kriteria wajib melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak, pedagang eceran yang menggunakan dan selain menggunakan perhitungan neto wajib mengisi SPT, masa PPN dan wajib membuat faktur pajak. Perhitungan PPN PKP pedagang eceran. Pajak keluaran sama dengan nilai peredaran bruto atau penerimaan bruto yang terutang. PPN pada masa pajak yang bersangkutan tidak termasuk PPN dikali tarif PPN sebesar 10%. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sama dengan untuk penyerahan BKP oleh pedagang eceran dengan norma perhitungan penghasilan neto 80% dikali pajak keluaran. Contoh, nilai peredaran BKP masa Juli 2012 tidak termasuk PPN sebesar 40 juta. Pajak keluaran 40 juta dikali 10% sama dengan 4 juta. Pajak masukan yang dapat dikreditkan 80% dikali 4 juta sama dengan 3.200.000. Jadi PPN yang terutang adalah Rp800.000.